sumur terburuk di muka bumi yang disebut Nabi Muhammad, sehingga ada yang menyebutnya gerbang neraka. Hadramaut memendam berjuta khazanah Islam. Peninggalan-peninggalan Islam dan tradisi-tradisi salaf masih dilestarikan di sana. Sebut saja, makam Nabiullah yang berada di padang pasir bawah Gunung Ahqaf, atau terletak berdekatan dengan sumur Barhut, dinamakan demikian karena terletak di sebuah lembah yang bernama Barhut. Keberadaan sumur Barhut ini sudah telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sumur Barhut, sebagaimana dibuktikan juga oleh Syekh Ismail Haqi, ia menjelaskan bahwa keberadaannya ada di daerah Ahqaf, sebuah perbukitan yang berpasir, yang terbentang luas di Provinsi Hadramaut, Yaman. Terdapat ciri-ciri yang membedakan antara sumur Barhut dengan sumur lainnya. Di sumur tersebut, sering munculnya asap berbau busuk, air yang kotor berwarna hitam pekat, dan lubang sumur yang amat dalam. Lembah Barhut adalah sebuah lembah yang terdapat di Provinsi Hadramaut, tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah yang bernama Hud. Kira-kira dapat ditempuh dengan perjalanan 2 jam dari kota Tarim, Provinsi Hadramaut dengan lintasan arah menuju Provinsi Mahroh, Yaman Selatan. Di daerah tersebut, terdapat sebuah sumur yang mempunyai luas kira-kira mencapai 100 meter persegi dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap, yang konon katanya mencapai sekitar 250 meter. Kata Barhut, menurut bahasa Himyar kuno, sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kotanya bangsa jin. Sebuah kisah menyatakan, dinamakan dengan penamaan yang sudah dijelaskan di atas, dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini lalu dibenarkan oleh Syekh Umar Musoyibah, salah satu ulama kota Tarim Hadramaut yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut, dan karena memang banyaknya makhluk dari kalangan jin berada di lembah tersebut. Pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini, lalu ia bercerita, suatu yang hal mengagetkan, dan yang belum bisa saya percayai, bahwa jika saja saya tidak melihat dengan kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku menyaksikan tentang bagian dari sumur ini, bahwasanya tergambar jelaslah di dalam sumur ini memancar air yang seakan-akan itu adalah suatu sungai yang mengalir deras, dan suara aliran airnya terdengar sangat jelas. Nabi Muhammad SAW ternyata juga menyebut tentang sumur ini. Beliau bersabda bahwa seburuk-buruknya air, yaitu adalah sumur Barhut, bisa disebut Barohut atau juga Barhaut yang letaknya di Hadramaut, Yaman. Sumur Barhut sangatlah dekat dengan makam Nabi Hud alaihi wasallam, dan juga sumur ini sudah menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu hingga sekarang. Karena tidak adanya informasi valid tentang sejarah awal mula sumur Barhut, banyak beragam macam cerita yang berkembang. Dalam kitab At-Taisir, Bisyarah Jami' Ash-Shogir, disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam yang berada di Hadramaut, tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Pada masanya, ini berarti sumur Barhut tidak bisa diukur kedalamannya jika dilakukan dengan diturunin langsung oleh manusia ke dalamnya. Barangkali, yang dimaksud oleh ulama tersebut adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan apapun. Namun, dengan kecanggihan peralatan dan teknologi saat ini, kedalamannya sudah dapat diukur. Melansir keterangan dari situs Indo Hadramaut Info, kedalaman sumur Barhut ini mencapai 600 kaki, lebar 450 kaki, dan panjangnya 120 kaki. Syekh Muhammad bin Makrom menyatakan bahwa tidak ada satupun orang yang mampu mencapai dasar sumur Barhut ini, karena kedalamannya, pada malam hari, suhu sumur terasa lebih panas, dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa, dengan perkataan, "Wahai Daumah, wahai Daumah." Di dalam kitab Ar-Ruhu fil Kalami ala Arwahil Amwat Walahya milik Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan bahwa Daumah adalah salah satu malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir. Juga disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa sahabat Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut,
yang terletak di Hadramaut, yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Hadis riwayat Imam Tobroni. Dijelaskan juga di dalam kitab Al-Mujamul Kabir, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan akan keadaan sumur ini dengan sabdanya, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari sebuah penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut, yang terletak di Hadramaut. Yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat berkas basah apapun di atasnya. Sebuah riwayat juga datang dari Ibnu Abbas, arwah orang mukmin itu berada di Jabiyah, yaitu negeri Syam, dan arwah orang kafir berada di lembah Barhut atau sumur Barhut. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menuturkan tentang sumur Barhut ini. Sejelek-jeleknya lembah yang berada di tengah-tengah manusia ialah lembah Ahgaf, yaitu lembah yang terletak di Hadramaut, dan sering disebut dengan nama Barhut. Di dalamnya, arwah orang-orang kafir dikumpulkan. Sedangkan sebaik-baiknya lembah ialah lembah yang berada di Makkah, dan lembah yang ditempati Nabi Adam pertama kali turun ke dunia. Dan sebaik-baiknya sumur di tengah-tengah manusia ialah sumur Zam-Zam, dan seburuk-buruknya sumur di tengah-tengah manusia ialah sumur Barhut. Tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah sebuah lembah yang disebut sebagai Barhut, di dalamnya arwah orang-orang kafir dikumpulkan. Kemudian termasuk tanda terjadinya hari kiamat, antara lain kemunculan api dari Hadramaut, yang akan menggiring manusia berkumpul ke suatu tempat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perihal tempat yang harus dituju bila peristiwa itu terjadi, lalu beliau mengisyaratkan, bahwa tempat yang paling aman adalah negeri Syam. Selepas itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan lebih lanjut, dengan mengatakan, akan datang kepada kalian, sebuah api yang saat ini masih padam, terletak di sebuah lembah yang disebut Barhut. Api itu akan menyelimuti kalian dengan azab yang amat pedih, melenyapkan nyawa dan harta. Api itu akan berkobar mengelilingi dunia selama 8 hari, sehingga menerbangkan burung-burung dan awan. Suhunya akan terasa lebih panas pada malam hari dibanding siang hari, dan akan terdengar suara gemuruh petir serta halilintar di antara langit dan bumi. Ia berada di atas kepala para makhluk dan di bawah arsy. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Tobroni. Melansir dari berbagai sumber, bahwasanya sumur Barhut ini pernah dijelajahi oleh penjelajah Goa Oman, yang sempat mendarat ke dasar Goa Sumur pada tanggal 15 September tahun 2021. Terdapat 3 temuan yang ditemukan di dalam Goa Sumur Barhut ini. Pertama, mutiara Goa. Dalam ekspedisi Goa Sumur Barhut ini, ditemukannya di dasar goa yang dipenuhi oleh mutiara Goa. Kedua, air terjun kecil. Di dalam Goa Sumur Barhut ini, juga ditemukan air dari beberapa lubang sekitar 65 meter di bawah permukaan laut. Air yang mengalir tersebut menciptakan air terjun kecil dan kemudian menjadi aliran air. Ketiga, ular, kumbang dan katak. Selain menemukan mutiara dalam ekspedisi, para penjelajah juga menemukan ular, kumbang dan katak di dasar Goa Sumur Barhut ini. Juga terdapat bangkai burung dan ular yang sudah membusuk di dasar gua.